Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. NIM 202011170008. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Kampus UIN Alauddin Makassar. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah final dengan mata kuliah Teknologi Pembelajaran yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Azhar Arsyad, MA, dan adapun asistennya yaitu Irma, SPDI, MPDI. Adapun jurnal yang saya ambil dalam sini yaitu jurnal pendidikan, dan adapun judulnya yaitu Analisis Teknologi Pembelajaran di dalam Pendidikan Sekolah Dasar. Nah, adapun yang menulis artikel ini yakni David Anggerey dan kawan-kawan dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tahun diterbitkannya artikel ini yaitu tahun 2020. Adapun metode yang dipilih oleh peneliti ini dalam meneliti itu metode wawancara. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang metode apa dan bagaimana yang dipilih oleh peneliti, maka terlebih dahulu kita membahas tentang fungsi teknologi dalam pembelajaran. Nah, jadi fungsi teknologi dalam pembelajaran itu memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep pembelajaran, serta dapat menambah semangat belajar karena materi yang disampaikan menarik perhatian siswa. Pembelajaran yang diberikan kepada siswa seharusnya memang harus menimbulkan ketertarikan siswa agar siswa memiliki partisipasi yang antusias dalam kegiatan belajar mengajar. Media yang digunakan di dalam sini yaitu ditampilkannya melalui proyektor berupa gambar dan film. Adapun ruang lingkup teknologi pendidikan sangatlah luas. Salah satunya teknologi adalah pendidikan sebagai bidang garapan yang meliputi kawasan desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Selain itu, peran teknologi pendidikan beraneka ragam, mulai dari peran yang secara umum sebagai fasilitator untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menjadikan pembelajaran dalam pendidikan itu menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian perannya dalam masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuannya untuk menambah wawasan dan kecakapan yang pada akhirnya menuju pada kesejahteraan hidup. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode wawancara. Nah, adapun pertanyaan yang diajukan oleh peneliti ke narasumber ada 6 pertanyaan. Yang pertama, sejauh mana perkembangan teknologi membantu guru dalam proses pengajaran di kelas? Yang kedua, apa tanggapan guru-guru di sekolah ini tentang perkembangan teknologi yang begitu pesat terutama dalam meningkatkan proses pembelajaran peserta didik? Yang ketiga yaitu apa problem mendasar yang masih dihadapi guru-guru di sekolah ini yang berkaitan dengan penerapan atau pengaplikasian teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran? Yang keempat yaitu bagaimana Ibu menggambarkan kemajuan teknologi pendidikan terhadap peningkatan kualitas guru maupun peserta didik. Yang kelima, bagaimana cara mengajarkan IT ke anak SD? Kemudian yang terakhir itu nomor 6. Menurut Ibu, apa hubungan antara media teknologi dengan pembelajaran? Adapun hasil dari jawaban wawancara peneliti dengan salah satu guru di SD Negeri Karangtengah 11.
Jawaban nomor 1 yaitu teknologi di dalam SD Negeri Karang Tengah 11 sudah canggih, seperti adanya proyektor dalam pembelajaran. Menggunakan proyektor pembelajaran lebih disukai dan diminati siswa karena menarik. Tetapi tidak semua mata pelajaran yang melakukan pembelajaran menggunakan proyektor. Hanya pada saat momen-momen tertentu saja, seperti pada saat menonton bersama menampilkan gambar. Jawaban kedua, memang teknologi zaman sekarang sudah canggih dan memadai. Kendalanya hanya ketika siswa diminta mencari sesuatu di internet, tetapi orang tua siswa tidak memiliki gadget. Tetapi menurut salah satu guru di SD Negeri Karang Tengah 11, bisa juga dengan pergi ke warnet dan mencari internet. Lalu kendalanya juga ada karena kekhawatiran guru-guru takut siswanya mencari yang tidak di internet. Jawaban ketiga, terkadang masih ada guru yang masih belum mengerti bagaimana cara menggunakan teknologi yang ada. Jika seperti itu, kadang guru-guru meminta tolong kepada operator sekolah ataupun TU. Jawaban keempat, teknologi zaman sekarang sangat bagus untuk guru dan siswa karena sangat bermanfaat. Apalagi saat ini guru sedang digalakkan dengan mengenai raport. Guru harus menginput nilai siswa secara online. Dan mau tidak mau harus guru bisa menggunakan e-raport, tetapi terkadang ada kendalanya seperti sinarnya yang kurang dan loadingnya yang lama. Jawaban 5, dengan cara semisal ada materi yang tidak ada di buku, maka guru meminta siswa untuk mencarinya di rumah lewat internet dengan bantuan orang tua. Jawaban ke-6, pemanfaatan media komunikasi telah berkembang cukup lama di negara-negara maju. Yang dimaksudkan dengan media pemanfaatan media ialah media elektronika dan fotografi, jadi radio, film, TV, bahkan komputer untuk pembelajaran terprogram. Di negara-negara maju lainnya, misalnya Jepang, orang menggunakan TV atau siaran TV terbatas, media komunikasi yang pada mulanya adalah alat hiburan dan alat penyampaian pesan-pesan penerangan, bukan didesain untuk tujuan pembelajaran. Kemudian para ahli melihat potensi yang ada pada media ini untuk dimanfaatkan bagi pendidikan. Terlihat potensi yang besar dan luas dari media ini untuk digunakan menjadi alat penyampaian pesan-pesan pembelajaran, maka jadilah ia media pembelajaran. Media ini dapat mencapai sasaran anak tidak hanya di dalam kelas pada waktu yang sama, bahkan tempat yang jauh di luar kelas. Ia dapat mencapai sasaran yang terpencil di gunung-gunung atau di pulau-pulau kecil yang jauh dari sekolah atau pusat belajar. Ia dapat digunakan pula untuk pendidikan masyarakat, baik untuk meningkatkan kemampuannya maupun untuk pendidikan pemberantasan buta huruf. Kesimpulan dari peneliti mengatakan bahwa dalam perkembangan teknologi pembelajaran, seorang guru harus menciptakan atau memperkenalkan beberapa media pembelajar yang menggunakan teknologi, yang menarik perhatian dan minat belajar siswa dan siswinya, sehingga siswa dan siswi semangat dan fokus terhadap materi yang disampaikan. Sekira sampai di sini hasil review jurnal saya. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua, khususnya yang menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.